Bunga sangat berperan penting di dalam perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Apa dan bagaimana cara kerjanya? Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Channel ini khusus membahas tentang matematika dan sains pada tingkat sekolah dasar. Pembahasan kita kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Secara pengertian, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memerlukan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini: kepala putik, tangkai putik, ovarium atau bakal buah. Ini merupakan bagian-bagian dari putik. Kemudian ada kepala sari, tangkai sari. Ini adalah bagian dari benang sari. Ada mahkota, ada kelopak, ada bakal biji, tangkai bunga, dan dasar bunga. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Kepala sari mengandung serbuk sari. Jadi di bagian kepala sari ini, jika sudah masak, matang gitu, dia akan pecah dan mengeluarkan serbuk sari. Alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Perkembangbiakan secara generatif ini ditandai dengan terjadinya penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan diikuti proses pembuahan. Pembuahan adalah bersatunya atau meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika pembuahan berhasil, terbentuklah biji. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menghasilkan biji. Penyerbukan oleh tumbuhan sendiri atau tanpa bantuan luar disebut kleistogami. Jenis penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar. Ada beberapa jenis penyerbukan seperti ini. Pertama, anemogami, kedua zoideogami, ketiga hidrogami, dan keempat antropogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Angin menerbangkan serbuk sari hingga jatuh ke putik tanaman sejenis. Terjadi pada tumbuhan padi, jagung, gandum, dan rumput. Ciri-ciri bunga yang menggunakan cara anemogami ini: mahkotanya kecil, tak berwarna, serbuk sari kecil, ringan, tangkai putih panjang, tidak memiliki nektar atau kelenjar madu. Zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan. Serbuk sari yang terbawa oleh hewan tertentu seperti serangga, burung, atau kelelawar akan sampai ke kepala putik. Ciri-ciri bunga yang menggunakan cara zoidiogami: mahkotanya besar, berwarna mencolok, berbau khas, memiliki nektar, serbuk sari lengket, kepala putik agak tersembunyi. Kira-kira mengapa ya kok harus memiliki nektar? Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Serbuk sari terbawa arus air lalu menempel pada putik. Terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, contoh enceng gondok dan teratai. Penyerbukan dengan bantuan manusia, biasanya pada salak, vanili, buah naga, dan semangka. Tujuannya untuk memaksimalkan, mempercepat penyerbukan atau agar panen buahnya berlimpah. Ciri-ciri bunga yang menggunakan cara antropogami: memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal. Serbuk sari sulit rontok dan kepala putiknya tertutup. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut ini. Penyerbukan sendiri atau autogami, baik putik maupun benang sari berada di dalam satu bunga. Sedangkan getonogami atau penyerbukan tetangga, bagian benang sari dan putik ada di dua bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Sedangkan allogami atau penyerbukan silang, dua tumbuhan tetapi masih sejenis. Benang sarinya dari tumbuhan satu menuju ke putik di tumbuhan yang lainnya. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami adalah dari dua tumbuhan yang
berbeda jenisnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik subscribe pada channel ini agar bisa mengikuti video-video menarik lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.